Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Yulianti, NPM 20110602995, mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi kelas F, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai tujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi belajar. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu belajar. Jadi, belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam suatu proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Yang pertama tadi ada faktor internal. Jadi apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal itu meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis berhubungan dengan kondisi fisik manusia atau seseorang. Faktor fisiologis dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada keadaan tonus jasmani. Pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Yang kedua itu ada faktor psikologis. Jadi apa itu faktor psikologis? Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar itu seperti kecerdasan siswa, motivasi, minat, dan sikap dan bakat. Nah, kan tadi ada faktor internal, sekarang faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal itu bisa juga dikatakan dengan faktor endogen yang mempengaruhi proses belajar, yang dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial, contohnya lingkungan sosial di sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Yang kedua ada lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Yang ketiga ada lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Karena adanya ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua yang mungkin kurang baik, demografi keluarga atau letak rumah, dan pengelolaan keluarga. Semuanya itu dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Setelah tadi ada faktor lingkungan sosial dan sekarang itu ada faktor lingkungan non-sosial. Faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah yang pertama lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau juga tidak terlalu lemah atau gelap. Suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut memberikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas seorang siswa, yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa itu akan terhambat atau terlambat. Yang kedua ada faktor instrumental.
yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada faktor materi pelajaran yang diajarkan ke siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, jadi tidak memaksa. Begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode pengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.